selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ya apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu pertama bulan Juni 2025 ya. Oke Gemini, bulannya kamu ya. Bulannya kamu minggu pertama, mari kita cek ada apa aja ya. Apa yang akan terjadi di kehidupan seorang Gemini di minggu pertama Juni 2025. Kita cek energinya di sini ya Gemini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat para Gemini ya, kita cek di minggu pertama Juni ada apa aja nih kak. Udah terlihat ya, ada uang dan uang di sini. Oke, yang pertama ada King of Swords di sini ya. Aku lihat di minggu pertama ini Gemini memang kamu akan lebih mengutamakan tentang disiplin, kejujuran, terus juga power yang kamu punya, terutama untuk bidang-bidang yang dikuasai ya. Contoh kalau kamu punya kekuatannya ya di bidang tarik suara, kamu akan menunjukkan itu. Atau kamu mungkin bidangnya desain, kamu akan menunjukkan kekuatan itu ya kepada orang-orang tertentu atau kepada khalayak ramai gitu ya, biar orang-orang tahu kekuatan kamu itu di sisi sini. Jadi biar nggak salah kasih job, biar nggak salah kasih review dan penilaian ya. Contoh ya, mungkin kamu itu bidangnya pinter masak, terus dinilai soal desain ya kemana-mana dong gitu ya. Jadi gitu. Dan kamu juga akan jauh lebih logik loh kalau aku lihat di minggu pertama ini, mengutamakan hal-hal yang terkait dengan intelektualitas ya. Terus hal-hal yang sifatnya mental juga di sini benar-benar kamu perjelas gitu ya, biar nggak ada yang namanya baper-baperan di sini. Dan kamu berusaha untuk menguasai hal-hal yang terkait dengan logikamu ya. Prinsip juga sih di sini ya. Lalu yang kedua di sini aku lihat kamu nih banyak dari Gemini yang kalau aku lihat menghindar secara sosial dari kelompok-kelompok tertentu. Kayak kamu benar-benar menutup mata, menjauhi mereka, bahkan membuat dirimu hanya ya udah gitu, kayak tutup mata tutup telinga aja, nggak ingin tahu juga mereka seperti apa, dan nggak ingin mereka tahu juga kehidupan kamu saat ini seperti apa. Ini terhadap orang-orang tertentu kalau aku lihat Gemini mencoba untuk cuek, bahkan lari dari kehidupan. Orang-orang tertentu itu tadi, aku nggak tahu apakah ini kamu memang mencoba untuk menjauh dari orang-orang yang toksik. Kalau memang orang-orang yang toksik ya bagus lah ya, memang patut dijauhi ya, biar kehidupan kita di sini tidak tambah beban gitu ya, baik beban moral ya, beban perasaan, beban hati, beban pikiran hanya gara-gara omongan yang toksik dan julid gitu ya. Kamu banyak menjauh kalau aku lihat ya, yang nggak penting, yang nggak perlu kamu jauhi kalau aku lihat di sini. Gemini mencoba melindungi dirinya di sini kalau aku lihat ya, dari hal-hal yang tidak perlu. Lalu juga di minggu pertama ini aku lihat kamu akan menemukan suatu situasi yang gantung. Ada hal-hal yang sepertinya harus kamu tinggalkan setelah sekian banyak pengorbanan. Tapi ya udah, daripada nggak worth it kak buat dijalani gitu ya, tinggalin aja lah ya. Terus juga di minggu pertama ini kalau aku lihat kamu akan sangat bersikap profesional, terutama jika menyangkut soal karir dan pekerjaan ya. Ada hal-hal yang di sini membuat Gemini ini menjadi semakin mementingkan etika ya, terus juga mementingkan di sini yang namanya tata krama, hal-hal yang sifatnya formal ya. Terus juga ada hal-hal yang terkait dengan cinta di minggu pertama ini Gemini. Aku lihat ada potensi buat new love, cinta baru ya, terkhusus single. Kalau yang couple di sini lebih kepada ada semacam kebangkitan secara emosional terhadap pasangan ya, kebangkitan perasaan terhadap orang yang dicintai, yang sebelumnya mungkin udah ngerasa hubungannya flat, datar, hambar, tiba-tiba jadi kayak loh, kok aku ngerasa sesuatu gitu ya, entah tiba-tiba kangen, tiba-tiba
jadi ingin deket gitu ya. Dan ada janji-janji yang sepertinya akan ditepati di sini bersama orang yang dicintai ya Gemini. Terus juga di minggu pertama ini aku lihat Gemini agak sedikit terburu-buru ya dalam melakukan apapun itu. Aku lihat kamu kayak pingin buru-buru aja. Ini kayaknya udah beberapa zodiak yang aku reading tadi bawaannya terburu-buru gitu ya. Hati-hati dengan kegagalan kalau terlalu terburu-buru. Ada The Tower di minggu pertama ini ya. Pada akhirnya banyak hal yang juga harus diperbaiki loh oleh seorang Gemini di minggu pertama ini. Jadi minggu pertama kamu nggak yang santuy-santuy banget ya. Banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi soal keuangan oke. Ada Page of Pentacles, ada Eight of Pentacles di sini ya. Terutama soal potensi pekerjaan baru, new job, ada potensi tentang pekerjaan baru di minggu pertama ini. Bahkan beberapa dari Gemini ada yang udah ngebuat rencana gitu loh. Ya, rencana tentang finansial buat kedepannya. Kayak ini uangku mau aku alokasikan kemana ya. Berapa persen mungkin untuk pendidikan lanjutan sekian, mungkin untuk nanti mau beli rumah, ini untuk keluarga, ini untuk modal bisnis selanjutnya. Jadi benar-benar ngebuat rencana keuangan ya. Selain memang ada potensi buat sumber penghasilan yang masuk di minggu pertama ini, sumber penghasilan baru ya. Terus juga aku lihat kamu akan banyak praktek gitu loh ya. Praktek-praktek sesuatu yang bisa menghasilkan uang, mungkin coba-coba konten, mungkin juga coba-coba contoh ya. Contoh di sini coba-coba buat kue gitu ya, buat sesuatu yang wah ini kayaknya dijual viral nih, enak nih gitu ya. Atau coba-coba project-project baru gitu ya. Di sini intinya hal-hal yang terkait dengan ambisimu, ide-idemu. Ya sesuatu yang akan berkembang ya, mengikuti dedikasinya kamu juga ya, mengembangkan dedikasinya kamu juga selain mengembangkan keuangannya kamu gitu. Dan di minggu pertama ini juga kalau aku lihat Gemini ada hal-hal yang sepertinya apa ya, kalau aku bilangnya kayak keadilan gitu loh. Ada semacam keadilan yang akan hadir di dalam kehidupan seorang Gemini ya. Pada akhirnya kamu mendapatkan keadilannya ya, kejelasannya, pertanggungjawabannya, kejujurannya. Karena terus juga adanya hukum dari sebab dan akibat di minggu pertama ini atas hal-hal yang mungkin pernah Gemini alami seperti itu. Selanjutnya juga mari kita lihat apa pesan dari ini, penting juga teman-teman ya. Pesan dari semesta Kak untuk kehidupan Gemini di minggu pertama ya, bulan Juni 2025. Pesan yang pertama di sini katanya dengarkan inner voice-mu, kata hatimu ketika kamu membuat suatu keputusan. Jadi kalau mau ngebuat keputusan itu jangan buru-buru loh Gemini ya. Benar-benar didengerin kata hatimu dulu, kayak iya nggak ya gitu ya. Benarkah gitu ya. Benar-benar direnungin dulu ya. Jangan buru-buru, entar nyesel ya. Keputusan apapun itu ya. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan katanya, oh nih. Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat oleh dirimu sendiri, karena itu bisa memberikan suatu kesempatan baru bagi kamu buat kedepannya untuk jauh lebih berkembang, untuk jauh lebih tahu tentang apa yang menjadi tujuan kehidupannya kamu ya, dan untuk bisa lebih tahu tentang prioritas hidup juga, serta hal-hal yang dibutuhkan buat kedepannya ya. Jadi jangan males gitu loh buat jawab pertanyaan yang muncul dari diri sendiri. Contoh mungkin kamu bertanya, kenapa ya hidup aku tuh stuck sampai di sini? Terus tiba-tiba, udahlah nantilah, nggak usah dipikirin dulu lah itu. Nah, coba cari jawabannya gitu. Karena semakin kamu cepat tahu jawabannya di sini ya, semakin kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang bikin kamu tuh jadi stagnan di kehidupannya kamu gitu ya. Jadi biar cepat ada solusinya, nggak yang diundur-undur terus ya. Malas ujung-ujungnya. Terus yang ketiga di sini Gemini ya. Kamu juga dipesankan, terkadang ya kemenangan itu kita bisa dapatkan ya, tapi nggak mudah, nggak murah gitu loh. Ada harga yang harus kita bayar dari suatu kemenangan yang kita dapatkan. Jadi intinya ya pesannya di sini, kalau kamu mau memenangkan sesuatu dalam kehidupannya kamu, berusahalah Gemini. Nggak ada tuh kemenangan yang sekonyong-konyong datang ke kamu instan, tanpa adanya usaha dan kerja keras ya. Jadi harus usaha dan kerja keras, jangan malas-malesan, maka barulah kamu berhak mendapatkan ya hasil dari kerja keras tersebut gitu.
ada harga yang mahal yang harus dibayar dalam setiap kemenangan. Kalau mau maju hidup ada harganya yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan ya, gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Gemini ya. Untuk ini semua nih di bulan Juni itu energi paling kuat ada dari Libra, Aquarius, Taurus, terus juga ada Justice Libra lagi. Itu aja sih buat zodiaknya ya, yang paling kuat ya. Sebenarnya bisa dari kedua belah zodiak, cuma yang paling kuat yang udah aku sebutkan tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.